Saya nggak tahu di Pekanbaru Pak, karena sudah lama saya nggak pernah ke Pekanbaru. Dulu saya sering ke Pekanbaru, ke Kaltek ya. Iya. Ya, saya sering diundang sana dulu. Kalau di Jawa Barat Pak, berdasarkan data yang pernah saya miliki dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, di Jawa Barat itu tercatat pernah ada 250 aliran sesat. Kayak Jawa Barat, perusahaan aliran sesat itu. Mudah-mudahan di Pekanbaru gak sebanyak itu. Tapi yang 250 ini tidak semuanya sekarang eksis Pak. Ada yang sudah mati, ada yang pingsan. Itu seperti Ahmadiyah itu pingsan itu kalau saya lihat. Ada yang cuma ganti-ganti nama Pak. Ganti nama. Dari Islam murni pindah jadi Islam Darul Hadis, lalu kemudian ada Quran Hadis, bagus-bagus namanya itu. Tapi ajarannya nauzubillah. Di antara yang eksis dan bisa bertahan lama, itu pasti adalah aliran-aliran sesat yang memang diciptakan oleh sebuah kekuatan. Semua kita maklum kalau baca sejarah, siapa yang menciptakan Ahmadiyah? Imperialisme Inggris. Siapa yang menciptakan Syiah yang sedang sekarang manggung di dunia ini? Yahudi. Lewat figur mereka Abdullah bin Sabah itu. Di antara 250 aliran yang ada yang kita tahu, dari semua aliran yang sesat-sesat ini, menurut Al-Quran dan Sunnah, yang paling sesat itu Syiah. Dia aliran sesat tertua. Kalau menurut buku yang dikeluarkan Majelis Ulama itu, ya antara munculnya faham sesat ini, pemerintahan Khalifah Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Jadi nggak lama setelah Rasulullah SAW wafat, tertua ini Pak. Banyak orang memahami kalau Syiah ini sesat karena mereka itu mengkafirkan para sahabat, melaknat para sahabat. Sebenarnya bukan hanya itu. Mereka bukan hanya menghina bahkan melaknat para sahabat, mereka menghina Allah. Apa bukti bahwa mereka menghina Allah? Ketika dulu Allah menurunkan berbagai kitab suci yang saya sebut tadi, Allah mempercayakan pada manusia untuk menjaganya. Ternyata manusia itu tidak amanah. Mereka rubah-rubah kitab suci. Maka ketika Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir, Allah menyatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lafizun. Sesungguhnya kamilah sekarang yang menurunkan Az-Zikra, Al-Quran ini, dan kami sendiri yang akan menjaganya. Kami, kata Allah, sudah tidak percaya lagi pada manusia itu. Artinya Allah menyatakan, sampai dengan kiamat kami akan jaga Al-Quran ini kesuciannya. Menurut orang Syiah, Allah gagal memenuhi janjinya. Terbukti Al-Quran ini sudah mengalami tahrif, mengalami perubahan, sudah tidak suci lagi. Bahkan kata Khomeini, ini pemimpin Syiah tertinggi lah, yang sudah meninggal sekarang diganti oleh Khamenei, dalam buku Al-Hukumatul Islamiyah, tidak ada satupun ayatnya yang suci. Al-Quran kita ini, Al-Quran yang sesungguhnya menurut mereka, yang mereka sebut dengan Mushaf Fatimi, yang sekarang ada masih dipegang oleh imam yang gaib, Imam Al-Mahdi Al-Muntazar tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz Rizal. Di mana imam yang gaib ini? Ya namanya saja gaib kan. Mana kita tahu. Nah, jadi masih ditahan oleh imam yang gaib itu. Mushaf Fatimi, kata Khomeini, tebalnya Al-Quran Mushaf Fatimi itu 17.000 ayat. Jadi 3 kali lebih
tebal dari Al-Quran yang ada di tangan kita, dan tidak ada satupun ayatnya yang serupa dengan Al-Quran yang ada di tangan kita. Semua ini palsu Al-Quran itu. Apa ini bukan penghinaan terhadap Allah? Ini penghinaan yang luar biasa terhadap Allah, bahwa Allah tidak berhasil memenuhi janjinya untuk menjaga Al-Quran. Untung diselamatkan oleh imam yang gaib itu. Jadi imam yang gaib itu lebih kuasa daripada Allah ya. Imam yang gaib itu katanya masih ada sekarang, tinggal menurut keyakinan mereka di sebuah desa dalam sebuah gua di antara perbatasan Irak dan Iran. Sehingga banyak orang-orang Syiah itu suka datang ke muka gua itu sambil berteriak-teriak, "Imam, keluar dong imam." Gitu. Menunggu imam itu gak keluar sudah hampir 1600 tahun sembunyi. Jangan-jangan sudah tua sekali, sudah 1600 tahun. Ini penghinaan terhadap Allah, dan ini yang menjadi pertaruhan bagi keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Standar keimanan yang paling mendasar bagi seorang mukmin dalam Al-Baqarah 165 atau Bah 24, seorang mukmin harus bisa membuktikan dalam hidupnya bahwa cinta dia kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan cinta dia kepada dunia dan segala isinya. Wallazina amanu asaddu hubban lillah. Ini pertaruhan kalau bagi pribadi saya, Pak. Dan untuk kita semua tentunya sebagai orang yang mengaku mukmin. Kalau Allah sudah dihina ini dan kita diam, maka di yaumil akhir nanti pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hina Allah Subhanahu wa taala. Mereka hina Rasulullah SAW. Apa penghinaan mereka terhadap Rasulullah SAW? Tadi salah satu ini sudah disampaikan oleh Ustaz Roni, bahwa Rasulullah SAW itu gagal mengemban risalah Islam. Kembali lagi Khomeini menyatakan itu dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah. Menurut Khomeini, sepeninggal Rasulullah SAW, selain Ali radhiyallahu an, Fatimah, Hasan Hussein, semua sahabat Nabi murtad kecuali 3 orang. Nah, 3 orang itu semuanya orang Persia. Ini nanti agama Persia Pak sebenarnya itu. Mereka saja menyebut Ahlul Bait, pecinta Ahlul Bait. Tidak Pak, semua Ahlul Bait pun akan mereka hina Pak. Nanti yang tersisa cuma Husain. Kenapa Husain yang disisakan? Karena Husain menikah dengan seorang putri Kaisar Persia. Ini agama Persia sebenarnya ini. Ajaran Yahudi yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Persia dan dijadikan agama oleh mereka itu. Rasulullah SAW dianggap gagal Pak. 23 tahun hanya bisa mengislamkan 3 sahabatnya dan 4 dari Ahlul Bait menurut mereka. Dan kenapa Rasulullah SAW sampai segagal ini menurut mereka? Karena memang harusnya yang menjadi nabi itu bukan Rasulullah SAW, tapi Ali. Cuman malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu. Harusnya kepada Ali, ini malah disampaikan pada Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril pun mereka hina, Pak. Bahwa malaikat Jibril melakukan kesalahan yang fatal. Harusnya ajaran agama Islam disampaikan kepada Ali, malah disampaikan pada Nabi Muhammad. Gak ada satupun bagian dari ajaran Islam kecuali mereka hina semuanya. Karena itu agama ini, kalau mau disebut agama ya, kalau saya lebih suka menyebutnya aliran sesat. Tidak ada satupun ajaran yang sama dengan Islam, Pak. Syahadatnya berbeda, rukun imannya beda, rukun Islamnya beda, kitab sucinya beda, tanah sucinya pun beda. Kitab sucinya beda, hadisnya pun beda. Mereka bikin hadis-hadisan. Nah, mereka sebut hadis itu. Kurang lebih 3000 hadis palsu yang mereka buat.
memenuhi kitab-kitab hadis standar mereka, termasuk yang jadi bahasan ustaz kita ini, Al-Kafi ya, Usulul Kafi ya. Itu penuh dengan hadis-hadis palsu, riwayat imam-imam mereka yang nggak ada rawinya, nggak ada standar hadisnya pun sudah tidak ada. Jadi karena itu tidak ada satupun orang muslim yang patut meragukan kesesatan Syiah.